Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kalau kita mengikuti dengan cermat ya, kenapa sekarang Isu Mansur mulai mendapat tempat atau mulai diberi tempat? Minggu lalu ya dia mulai memberi khutbah gitu. Walaupun ya isi khutbahnya ya nggak ada nilainya, hanya cerita-cerita yang dikarang-karang. Misalnya kalau orang dekat dengan ustadz mau menjadi mencuci atau membersihkan kudanya ustadz, dia akan dapat pahala. Semakin dekat ke dalam, semakin banyak pahalanya. Yang menjadi persoalan kita, kenapa sih orang yang dengan banyak masalah seperti ini, kok tiba-tiba dikasih lagi gitu. Dikasih forum supaya dia bisa berorasi. Apa sih sebenarnya tujuannya? Kalau kita lihat, ini tentu saja kita bisa menolak asumsi bahwa ini tidak tahu, nggak mungkin. Karena sebuah institusi dianggap tidak tahu itu tidak mungkin. Karena kasusnya terus bergulir di pengadilan. Yang mungkin kita lihat dalam masalah ini adalah, yang pertama itu kembali kita kepada teori sosial, bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan menampilkan masalah yang lebih besar. Atau yang kedua itu menyelesaikan masalah tapi dengan memecah persoalan masalah itu. Misalnya ada gelombang masalah. Gelombang ini kalau besar menggumpal itu berbahaya. Karena itu harus dibuatkan saluran-salurannya sehingga permasalahan itu hilang ditelan oleh arus lautan yang juga tidak kalah besarnya. Misalnya begini ya, sekarang ini kan banyak nih kritikan kepada penguasa misalnya, soal-soal korupsi dan judi online. Itu jelas pemerintah tidak mungkin menyelesaikan masalah judi online dalam waktu cepat. Karena sampai saat ini, siapa aktornya itu nggak ketahuan. Nggak ketahuan itu, belum ada yang dibongkar siapa aktornya. Paling-paling kita mendengar secara selentingan siapa di balik judi online misalnya. Kita paling mendengar ceramahnya atau orasinya atau penjelasan dari Alvin Lim. Koh Alvin dia menjelaskan dengan menyebut beberapa oknum. Tapi di masyarakat kita lihat siapa yang sudah ditangkap. Hanya disebut segelintir pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital. Tapi di belakangnya siapa gitu? Ada nggak bintang-bintang yang sudah ditangkap? Gitu? Atau politisi yang terlibat di belakang peristiwa ini yang ditangkap? Nggak ada. Padahal arus transaksinya seperti disebutkan itu putarannya lebih dari 900 triliun. Masa nggak ada yang bertanggung jawab? Nah biasanya masalah ini dimunculkan permasalahan baru yang membuat orang ini terpecah fokusnya. Apa itu? Ya munculkan aja lagi Isu Mansur dengan cerita ngaur-ngaurnya gitu. Jadi dengan cerita-cerita ngaur Isu Mansur ini, persoalan besar ini bisa hilang, tertutup gitu. Karena hal-hal begini ya ada juga pengalaman hidup kita melihat peristiwa-peristiwa itu. Dikeluarkan biaya supaya masalah-masalah ini bisa terpecah gitu. Kenapa? Karena sebelumnya misalnya begini ya. Menuduh umat Islam itu teroris. Ya mungkin ada umat Islam yang teroris. Tapi secara periodik muncul istilah-istilah teroris. Nah orang menjadi curiga ini untuk pemecah fokus dan konsentrasi. Nah Isu Mansur gitu. Dia tuh sebenarnya sudah habis pijakannya. Tempat yang membuat orang bisa percaya tuh nggak ada. Paling-paling sekarang ini orangnya melihat ya udahlah harta yang kau miliki itu paling akan dikulik-kulik, itu digugat ke pengadilan. Misalnya dia membangun warung steak dari uang cuci uang, gitu. Di penyelewengan dari investasi jemaah masjid kota wisata dia putar menjadi warung steak milik pribadi. Orang tuh akan melihat akan menggugat itu ke pengadilan. Gitu. Kemudian dia bercerita tentang membeli Indonesia kepada TKW-TKW di Hong Kong gitu. Ya kan? TKW-TKW di Hong Kong digunakan untuk memecah
fokus dan konsentrasi umat yang sedang menjurus menggugat Yusuf Mansur. Atau sedang menjurus menggugat judi online. Lepas aja yang kecil-kecil ini. Jadi dengan demikian konsentrasi terpecah. Kalau kita lihat ke belakang lagi, itu di zaman Orde Baru, itu digunakan strategi itu oleh Ali Murtopo adalah untuk rumusnya itu bagaimana menjerat yang besar dengan memelihara yang kecil. Seperti yang diceritakan dalam bukunya Hillary Clinton itu, untuk menjebak kaum pergerakan Islam di dunia ini, maka dia menciptakan ISIS. Gitu. Di ISIS ini dibantu, tokohnya dimunculkan, misalnya Abu Bakar al-Baghdadi, entah siapa sebelumnya, tiba-tiba dia menjadi imam. Gitu. Datanglah orang berbaiat dari seluruh dunia. Nah, seluruh dunia ini nanti dengan gampang, ibaratnya nih berkumpulnya di satu sarang laba-laba, dengan demikian gampang untuk dibakar. Dan terbukti pergerakan itu bisa dilumpuhkan di Timur Tengah. Nah, di Indonesia, dulu Snok Hokrunya itu juga membuat teori seperti itu. Untuk melawan pejuang Aceh yang gagah berani, nggak mungkin tentara Belanda akan sanggup. Karena dengan 2 perang saja, perang Diponegoro, kemudian perang Aceh gitu. Oh, itu Indonesia atau kolonialisme Belanda sudah nyaris lumpuh karena biaya perang begitu besar. Gitu. Maka didatangkanlah seorang penasihat tentang Islam yang bernama Snok Hokrunya, Christian Snok Hokrunya. Itu membuat teori gitu. Orang Islam ini harus dikasih kesempatan supaya dia sibuk dengan urusan-urusan agama dan dia tidak sibuk dengan urusan-urusan politik. Di urusan politik harus ditindas habis, sementara urusan agama harus dibantu. Itu pola-polanya gitu. Di zaman Orde Baru ya sama saja. Untuk membuat supaya serangan kepada kekuasaan pemerintah di sana itu tidak terfokus, dia harus dipecah. Bagaimana cara memecahnya? Pemerintah diantaranya mendirikan ormas-ormas keagamaan yang bisa menjadi challenge, tantangan terhadap ormas-ormas Islam yang sebelumnya sudah ada. Jadi pola-pola seperti itu. Jadi Yusuf Mansur dimunculkan lagi, walaupun ceritanya sudah nggak laku sebenarnya, tapi paling tidak mengganggu gitu. Jadi pemirsa dapat diketahui di mana Yusuf Mansur ini beradanya. Dia bisa digunakan untuk mengganggu. Nanti kalau sampai nanti dalam cerita beberapa tahun yang lalu itu untuk urusan i'tikafun gitu, biar orang nggak cepat-cepat pulang ke Jawa, muncullah Yusuf Mansur yang menjelaskan bahwa berada di Jakarta itu juga sedang beriktikaf. Gitu. Jangan cepat-cepat pulang. Jadi itulah yang kita lihat di mana Yusuf Mansur ini nih. Tujuannya apa? Dan tiba-tiba dia dimunculkan. Jadi dimunculkan itu, dikasih jadwal lagi dia. Nanti dia akan bercerita, cerita yang aneh-aneh, cerita sesat, dan cerita nggak jelas juntrungannya. Tapi tujuannya jelas bagaimana dia meraup nanti uang dari umat Islam. Dari uang itu nanti, ya dia dengan gampang tuh melakukan praktek cuci uang, tapi selamat gitu. Itu dengan membeli tanah, lalu di atas tanah itu dia bangun, itu cerita warung stick and shake. Jadi kehadiran Yusuf Mansur minggu lalu tuh saya sebetulnya nggak terlalu kaget. Karena sebelumnya sudah dapat info dia ini siapa gitu, dan siapa di belakang dia. Begitu dia dimunculkan, oh ini hanya untuk membuktikan sebuah teori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.